Obat murahan? Kamu mau aku mati ya? Suara lantang itu keluar dari mulut seorang mertua yang tampak lemah di depan anaknya, namun penuh amarah saat menatap menantunya. Semua orang di ruang tamu terdiam, seolah percaya bahwa sang menantu benar-benar tega. Tapi, apa jadinya kalau malam itu sebuah rekaman tersembunyi memperlihatkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan? Saat wajah pura-pura sakit berubah menjadi wajah penuh tawa, joget TikTok, dan sate kambing yang tandas di piring. Lalu, halo semuanya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana hari ini? Lestari, seorang wanita muda berusia 28 tahun, baru 2 tahun menikah dengan Aditya. Kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis dari luar. Rumah modern di pinggiran kota, mobil terparkir rapi di garasi, dan senyum yang selalu ditampilkan di media sosial. Namun, di balik layar, ada dinamika yang jauh lebih rumit. Kehidupan mereka tidak hanya berdua, karena di rumah itu juga tinggal Ratih, ibu Aditya, yang sejak awal pernikahan seolah menjadi bayangan besar di antara mereka. Ratih adalah sosok yang anggun, berkelas, dan pandai memainkan peran. Di depan tetangga, ia selalu tampil sebagai ibu yang penuh kasih, mengenakan kebaya modern dengan kain batik mahal, senyum ramah yang membuat orang percaya bahwa ia adalah mertua idaman. Tetapi bagi Lestari, wajah ramah itu sering berubah menjadi tatapan tajam penuh kritik. Ratih punya kebiasaan kecil yang membuat Lestari merasa terpojok. Setiap kali Aditya ada di rumah, Ratih selalu berakting sakit. Kadang batuk kecil yang dibuat-buat, kadang mengeluh pusing, kadang menghela napas panjang seolah menahan nyeri. Aditya, sebagai anak yang berbakti, tentu saja langsung sigap. Ia akan menghentikan apapun yang sedang dilakukan, lalu duduk di samping ibunya, memijat tangan, atau sekadar menenangkan dengan kata-kata lembut. Lestari hanya bisa menatap dari jauh, menahan perasaan campur aduk. Ia tahu, sebagian besar keluhan itu hanyalah sandiwara. Tapi bagaimana membuktikannya? Bagaimana menjelaskan kepada suami bahwa ibunya tidak selemah yang terlihat? Hari itu, suasana rumah kembali tegang. Ratih duduk di kursi panjang ruang tamu, wajahnya pucat dibuat-buat, tangan gemetar, lalu tiba-tiba menatap Lestari dengan sorot mata penuh tuduhan. Obat yang kamu beli itu murahan. Kamu mau aku mati, ya? Suaranya lantang, membuat Aditya yang baru pulang kerja langsung menoleh. Lestari tercekat, tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu obat yang dibelinya adalah obat generik yang direkomendasikan dokter, aman dan sesuai kebutuhan. Tapi di mata Ratih, semua itu hanyalah alasan. Aditya mendekat, wajahnya penuh kebingungan. Bu, jangan bilang begitu. Lestari pasti sudah berusaha yang terbaik. Namun Ratih tidak berhenti. Ia menghela napas panjang, lalu bersandar dramatis seolah kehilangan tenaga. Aku ini sakit parah, Dit. Kalau kamu biarkan istrimu kasih obat murahan, aku bisa mati kapan saja. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Lestari. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Tetangga, Surya, yang kebetulan datang mengantar paket, sempat menyaksikan adegan itu. Ia menatap Lestari dengan tatapan iba, seolah mengerti bahwa menantu muda itu sedang dipermainkan. Namun Surya tidak bisa ikut campur. Hanya tersenyum kaku lalu pamit pergi. Lestari semakin merasa sendirian. Malam itu, setelah semua reda, Lestari duduk di kamar dengan wajah murung. Nabila, sahabatnya, menelpon dan mendengar keluh kesahnya. Tar, kamu harus sabar. Tapi kalau memang ibumu Aditya pura-pura sakit, kamu harus punya bukti. Kalau tidak, suamimu akan terus percaya pada ibunya. Kata-kata Nabila itu menancap dalam pikiran Lestari. Ia sadar, diam saja tidak akan menyelesaikan masalah. Lestari mencoba tetap berperan sebagai istri yang baik, menyiapkan makan malam, menyambut suami dengan senyum, meski hatinya perih. Aditya sendiri tampak lelah, terjebak di antara dua orang yang ia cintai. Ia tidak pernah benar-benar menyalahkan Lestari, tapi juga tidak bisa menolak ibunya. Ratih, di sisi lain, semakin lihai memainkan perannya. Ia tahu kapan harus batuk kecil, kapan harus mengeluh nyeri, kapan harus menatap Lestari dengan tatapan menyalahkan. Semua itu dilakukan dengan timing yang sempurna, seolah ia seorang aktris di panggung besar. Dan panggung itu adalah rumah mereka. Lestari mulai merasakan bahwa hidupnya seperti drama tanpa akhir. Ia ingin berteriak,
ingin membongkar semua kepalsuan itu. Tapi ia tahu, jika melawan tanpa bukti, ia hanya akan terlihat sebagai menantu durhaka. Maka ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Lestari menatap langit-langit kamar, matanya berkaca-kaca. Kalau aku terus diam, aku akan hancur. Tapi kalau aku melawan, aku harus punya bukti. Bisikan itu keluar pelan, menjadi janji dalam hati. Malam itu, ia belum tahu apa yang akan dilakukan. Tapi satu hal pasti, sandiwara Ratih tidak bisa terus dibiarkan. Hari itu, suasana rumah kembali terasa berat. Lestari baru saja pulang dari apotek, membawa obat yang diresepkan dokter untuk Ratih. Ia tahu betul obat itu aman, meski bukan merek mahal. Baginya, yang penting adalah kesembuhan, bukan gengsi. Namun begitu ia menyerahkan obat itu, wajah Ratih langsung berubah. Ratih menatap kotak obat dengan sorot mata penuh penghinaan. Tangannya bergetar, lalu ia menjatuhkan kotak itu ke meja dengan suara keras. Obat murahan begini? Kamu mau aku mati? Ya, Lestari? Suaranya lantang, menusuk telinga, membuat ruangan seketika hening. Aditya yang baru saja masuk ruang tamu langsung menghentikan langkahnya. Ia menatap ibunya dengan wajah cemas, lalu menoleh ke arah Lestari yang berdiri kaku. Bu, jangan bilang begitu. Lestari pasti sudah berusaha, katanya mencoba menenangkan. Namun Ratih tidak berhenti. Ia menghela napas panjang, lalu bersandar dramatis di kursi, seolah tubuhnya kehilangan tenaga. Dit, kamu tahu kan penyakitku ini parah. Kalau istrimu kasih obat murahan, aku bisa mati kapan saja. Kamu tega lihat ibumu mati karena obat generik? Kata-kata itu membuat Lestari tercekat. Ia ingin menjelaskan bahwa obat itu sesuai resep dokter, bahwa tidak ada yang salah dengan obat generik. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, jika ia membantah, justru akan terlihat seperti menantu durhaka. Aditya mendekat, mengambil kotak obat itu, lalu membaca labelnya. Wajahnya tampak ragu. Ia tidak langsung menyalahkan Lestari, tapi tatapan matanya menunjukkan kebingungan. Tar, kamu yakin ini obat yang benar? Pertanyaan itu membuat hati Lestari semakin perih. Ratih tersenyum tipis, puas melihat anaknya mulai ragu. Dit, kamu harus hati-hati. Jangan biarkan istrimu sembarangan. Aku ini sakit, bukan main-main. Ia lalu batuk kecil, batuk yang terdengar dibuat-buat, namun cukup untuk menambah dramatisasi. Lestari menunduk, menahan air mata. Ia tahu suaminya tidak bermaksud menyakitinya, tapi keraguan itu sudah cukup membuatnya merasa sendirian. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Namun ia memilih diam, menahan diri. Malam itu, suasana rumah dingin. Aditya duduk di ruang kerja, menatap layar laptop tanpa fokus. Lestari di kamar, termenung. Ratih di kamarnya, berbaring dengan wajah pucat yang dibuat-buat. Semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Lestari memandang ke arah meja rias, melihat bayangan dirinya di cermin. Kenapa aku selalu disalahkan? Padahal aku hanya ingin membantu. Bisikan itu keluar pelan, seolah hanya untuk dirinya sendiri. Di ruang kerja, Aditya menghela napas panjang. Ia mencintai istrinya, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan ibunya. Baginya, Ratih adalah sosok yang harus dijaga. Namun ia tidak tahu bahwa di balik semua keluhan itu, ada permainan yang sedang berlangsung. Ratih, di kamarnya, tersenyum tipis saat sendirian. Ia tahu drama yang dimainkan berhasil. Ia tahu anaknya mulai ragu pada menantunya. Dan bagi Ratih, itu adalah kemenangan kecil. Lestari duduk di tepi ranjang, matanya berkaca-kaca. Aku harus kuat. Kalau aku diam terus, aku akan hancur. Bisikan itu menjadi tekad yang perlahan tumbuh. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi ia mulai sadar, kebenaran harus dibuktikan. Malam itu, rumah terasa sunyi. Lestari duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata kosong. Kata-kata Ratih yang tadi masih bergema di kepalanya, obat murahan begini? Kamu mau aku mati? Ya. Kalimat itu seperti racun yang meresap perlahan, membuat dadanya sesak. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa semua yang dilakukannya semata-mata demi kebaikan. Namun ia memilih diam. Diam yang terasa lebih menyakitkan daripada 1000 tuduhan.
Aditya masuk ke kamar dengan wajah lelah. Ia menaruh ponselnya di meja, lalu duduk di samping Lestari. Tar, aku tahu kamu sudah berusaha. Tapi kamu juga tahu, ibuku itu sensitif. Jangan terlalu diambil hati, ya? Suaranya lembut, tapi justru membuat Lestari semakin merasa tidak dipahami. Ia menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali menunduk. Dit, aku hanya ingin yang terbaik. Aku beli obat sesuai resep dokter. Aku tidak pernah berniat jahat. Lestari akhirnya bersuara, pelan, hampir berbisik. Aditya mengangguk, tapi matanya masih menyimpan keraguan. Aku percaya kamu, Tar. Tapi, kamu tahu kan, ibuku itu gampang sakit. Jadi, kalau bisa, jangan pakai obat generik lagi. Cari yang lebih bagus. Kalimat itu membuat hati Lestari semakin hancur. Ia tahu Aditya tidak bermaksud menyalahkan, tapi secara tidak langsung ia menegaskan bahwa ibunya lebih benar. Lestari kembali memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Di kamar sebelah, Rati berbaring dengan wajah pucat yang dibuat-buat. Sesekali ia batuk kecil, cukup keras agar terdengar sampai ke kamar Aditya. Lestari mendengar suara itu, lalu menutup matanya. Ia tahu betul, batuk itu hanyalah bagian dari sandiwara. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Rati selalu punya cara untuk membuat dirinya tampak lemah. Kadang ia mengeluh pusing, kadang mengaku sesak napas, kadang pura-pura tidak bisa berjalan dengan normal. Setiap kali itu terjadi, Aditya langsung sigap, meninggalkan apapun yang sedang ia lakukan, lalu mendampingi ibunya. Lestari hanya bisa menatap dari jauh, menahan perasaan yang semakin menumpuk. Tetangga mulai berbisik. Surya, yang beberapa kali melihat Ratih tampak sehat saat sendirian, merasa heran. Namun ia tidak berani ikut campur. Baginya, urusan keluarga orang lain bukanlah sesuatu yang bisa disentuh. Lestari semakin merasa terisolasi. Nabila, sahabatnya, kembali menelpon. Tar, kamu nggak bisa terus diam. Kalau kamu diam, orang akan percaya kamu salah. Kamu harus cari cara. Lestari mendengarkan, tapi hanya menjawab dengan suara lirih. Aku tahu, Nak, tapi aku nggak mau terlihat melawan. Aku takut Aditya semakin menjauh. Diam yang dipilih Lestari bukanlah kelemahan, melainkan strategi bertahan. Ia tahu, jika ia melawan tanpa bukti, ia hanya akan semakin disudutkan. Namun diam itu juga membuatnya semakin sakit. Setiap kali Ratih menatapnya dengan sorot mata penuh tuduhan, ia merasa seperti ditusuk. Setiap kali Aditya ragu, ia merasa seperti kehilangan sedikit demi sedikit kepercayaan suaminya. Malam kembali datang. Lestari duduk di ruang tamu, lampu redup, udara dingin. Ia menatap ke arah kamar Ratih yang tertutup rapat. Dari balik pintu, terdengar suara batuk kecil, lalu helaan napas panjang. Lestari menghela napas, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Diam ini menyakitkan, tapi aku tidak boleh gegabah. Lestari menatap cermin di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan selamanya diam. Akan ada waktunya aku bicara. Bisikan itu keluar pelan, menjadi janji yang akan mengantarnya menuju langkah berikutnya. Malam itu, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lestari duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Suaminya, Aditya, sedang sibuk di ruang kerja, sementara Rati berbaring di kamarnya dengan pintu tertutup rapat. Dari balik pintu itu, sesekali terdengar suara batuk kecil, lalu helaan napas panjang yang seolah menegaskan betapa lemahnya tubuh sang mertua. Namun bagi Lestari, semua itu mulai terasa janggal. Ia mengingat kembali kejadian siang tadi, ketika Ratih menuduhnya membeli obat murahan. Kata-kata itu masih menusuk, tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang membuatnya curiga. Lestari teringat beberapa kali melihat Ratih tampak segar saat sendirian. Pernah suatu pagi, ketika Aditya belum bangun, ia melihat Ratih berjalan ke dapur dengan langkah ringan, mengambil segelas air, lalu kembali ke kamar tanpa keluhan. Namun begitu Aditya keluar, Ratih langsung bersandar lemah, seolah tidak sanggup berdiri. Kecurigaan itu semakin kuat. Lestari mulai merasa bahwa semua sakit yang ditunjukkan Ratih hanyalah sandiwara.
Tapi bagaimana membuktikannya? Ia tahu, tanpa bukti nyata, Aditya tidak akan pernah percaya. Baginya, ibunya adalah segalanya. Malam itu, Lestari duduk di tepi ranjang, memikirkan semua kemungkinan. Kalau aku terus diam, aku akan hancur. Tapi kalau aku melawan tanpa bukti, aku akan kalah. Bisikan itu keluar pelan, menjadi mantra yang berulang di kepalanya. Aditya masuk ke kamar, wajahnya lelah. Tar, ibuku tadi batuk terus. Aku khawatir kondisinya makin parah. Lestari menoleh, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berkata bahwa semua itu hanyalah pura-pura, tapi ia menahan diri. Dit, aku rasa ada sesuatu yang aneh. Aditya mengernyit, tidak mengerti. Aneh gimana maksudmu? Lestari terdiam, lalu menggeleng. Enggak apa-apa. Aku cuma merasa, ibumu kuat, sebenarnya. Aditya tersenyum tipis, lalu mengusap kepala istrinya. Aku tahu kamu lelah, tapi sabar ya. Tar, ibu memang begitu. Kita harus jaga dia. Kalimat itu membuat Lestari semakin yakin bahwa ia harus menemukan cara. Di kamar sebelah, Rati berbaring dengan wajah pucat. Namun setelah yakin semua orang tidur, ia bangkit perlahan. Langkahnya ringan, tubuhnya tampak bugar. Ia membuka ponsel, lalu tersenyum melihat layar. Musik TikTok mulai terdengar pelan, dan Rati bergerak mengikuti irama. Tangannya terangkat, tubuhnya bergoyang, wajahnya penuh tawa. Tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada batuk, tidak ada keluhan. Lestari yang kebetulan keluar kamar untuk mengambil air minum, berhenti sejenak di lorong. Ia mendengar suara musik samar dari kamar Ratih. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat, menempelkan telinga ke pintu. Suara tawa dan musik semakin jelas. Lestari menutup mulutnya, menahan keterkejutan. Jadi benar, semua ini sandiwara. Namun ia tidak bisa langsung bertindak. Ia tahu, jika ia membuka pintu dan menuduh Rati saat itu juga, Aditya pasti akan membela ibunya. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Malam itu, Lestari kembali ke kamarnya dengan pikiran penuh rencana. Lestari duduk di ranjang, menatap langit-langit dengan mata penuh tekad. Aku akan buktikan. Aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya berbohong. Bisikan itu keluar pelan, menjadi janji yang akan mengantarnya ke langkah berikutnya. Lestari tidak bisa tidur malam itu. Suara musik samar yang sempat ia dengar dari kamar Ratih masih berputar di kepalanya. Ia yakin, ada sesuatu yang disembunyikan. Namun tanpa bukti nyata, semua hanya akan dianggap prasangka. Aditya terlalu percaya pada ibunya, dan Lestari tahu, satu-satunya cara untuk membuka mata suaminya adalah dengan menunjukkan kebenaran yang tak terbantahkan. Di meja rias, Lestari menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyimpan tekad. Aku harus punya bukti. Kalau tidak, aku akan terus disalahkan. Bisikan itu keluar pelan, menjadi janji yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Lestari mulai mencari cara. Ia menghubungi Nabila lewat telepon, menceritakan apa yang ia dengar semalam. Nap, aku dengar suara musik dari kamar ibu. Kayaknya dia joget TikTok. Aku nggak salah dengar. Nabila terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara penuh semangat. Kalau begitu, kamu harus rekam. Pasang kamera kecil. Tar, itu satu-satunya cara. Saran itu membuat Lestari berpikir keras. Ia tahu, memasang kamera di kamar mertua bukanlah hal yang mudah. Risiko ketahuan sangat besar. Tapi ia juga tahu, tanpa rekaman, semua akan tetap sama. Rati akan terus berakting sakit. Aditya akan terus percaya, dan dirinya akan terus disudutkan. Siang itu, Lestari pergi ke toko elektronik dengan alasan membeli lampu baru. Namun diam-diam, ia membeli sebuah kamera kecil berukuran mungil, yang bisa dipasang tanpa terlihat. Kamera itu cukup canggih, bisa merekam dengan jelas meski dalam kondisi minim cahaya. Lestari menggenggam kotak kamera itu dengan tangan bergetar. Ini harapanku, bisiknya. Malam tiba. Rumah sunyi, hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Aditya sudah tertidur di kamar. Sementara Rati berbaring di kamarnya dengan pintu tertutup. Lestari berjalan pelan di lorong,
membawa kamera kecil itu. Jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat. Ia tahu, jika ketahuan, ia bisa dianggap menantu yang tidak sopan. Tapi ia juga tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar Ratih sedikit, memastikan sang mertua sudah tertidur. Wajah Ratih tampak tenang, seolah benar-benar sakit. Lestari menahan napas, lalu melangkah masuk. Ia mencari sudut yang tepat, akhirnya menemukan tempat di atas lemari kecil dekat jendela. Kamera itu ia pasang dengan cepat, lalu ia kembali keluar tanpa suara. Begitu pintu tertutup, Lestari bersandar di dinding lorong, menutup matanya. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. "Aku berhasil," bisiknya. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dengan hati penuh harapan. Hari-hari berikutnya, Lestari menunggu dengan sabar. Ia tidak langsung membuka rekaman, ia ingin mengumpulkan cukup bukti. Setiap malam, ia membiarkan kamera itu bekerja, merekam semua yang terjadi di kamar Ratih. Aditya tidak tahu apa-apa. Ia tetap sibuk dengan pekerjaannya, tetap sigap setiap kali ibunya mengeluh sakit. Ratih pun tidak menyadari bahwa setiap gerakannya kini terekam. Ia tetap berakting di depan anaknya, tetap menuduh Lestari dengan kata-kata pedas, tetap memainkan peran sebagai ibu yang lemah. Namun di balik semua itu, kamera kecil itu merekam kenyataan yang berbeda. Kenyataan yang akan menjadi senjata Lestari. Lestari duduk di ranjang, menatap kotak kecil berisi perangkat perekam cadangan. Matanya penuh harapan. "Aku akan segera tahu siapa yang sebenarnya berbohong." Bisikan itu keluar pelan, menjadi janji yang akan segera terwujud. Malam itu, rumah kembali sunyi. Aditya sudah tertidur di kamar. Sementara Ratih berbaring di kamarnya dengan wajah pucat yang dibuat-buat. Lestari duduk di ruang tamu, menatap layar kecil yang terhubung dengan kamera tersembunyi. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya bergetar saat menekan tombol untuk melihat rekaman. Ia tidak tahu apa yang akan muncul, tapi hatinya penuh harapan sekaligus ketakutan. Awalnya, layar hanya menampilkan Ratih yang berbaring tenang. Wajahnya tampak lemah, seolah benar-benar sakit. Lestari hampir merasa ragu. Apakah semua kecurigaannya salah? Namun beberapa menit kemudian, sesuatu terjadi. Ratih bangkit perlahan. Langkahnya ringan, tubuhnya tampak bugar. Ia meraih ponsel di meja, lalu membuka aplikasi TikTok. Musik riang terdengar samar dari speaker kecil, dan Ratih mulai bergerak mengikuti irama. Lestari menahan napas, matanya tak berkedip menatap layar. Ratih yang tadi tampak sekarat, kini bergoyang penuh semangat. Tangannya terangkat, tubuhnya bergoyang, wajahnya penuh tawa. Tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada batuk, tidak ada keluhan. Beberapa menit kemudian, Ratih mengambil sebuah piring dari bawah meja. Di atasnya, ada sate kambing yang masih hangat. Ia makan dengan lahap, menggigit daging dengan senyum puas. Lestari hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tahu betul, sate kambing adalah makanan pantangan bagi orang dengan tekanan darah tinggi. Namun Ratih memakannya tanpa ragu, seolah tubuhnya sehat walafiat. Air mata Lestari menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, ia punya bukti. Bukti bahwa semua sakit yang ditunjukkan Ratih hanyalah sandiwara. Bukti bahwa dirinya selama ini tidak salah. Rekaman itu terus berjalan. Ratih tertawa kecil, lalu kembali bergoyang mengikuti musik. Sesekali ia bercermin, merapikan rambut, bahkan berpose seolah sedang membuat konten. Semua itu terekam jelas, tanpa bisa dibantah. Lestari menutup mulutnya, menahan suara agar tidak membangunkan Aditya. Ia tahu, rekaman ini adalah senjata. Senjata yang akan membuka mata suaminya. Senjata yang akan menghancurkan sandiwara Ratih. Namun ia juga tahu, waktunya harus tepat. Ia tidak bisa gegabah. Malam itu, Lestari duduk lama di depan layar, menonton rekaman berulang kali. Setiap detik terasa seperti kemenangan kecil. Ia merasa lebih kuat, lebih berani. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Lestari menatap layar dengan mata penuh tekad. Besok, aku akan tunjukkan ini pada Aditya. Dia harus tahu siapa yang sebenarnya berbohong. Bisikan itu keluar pelan, menjadi janji yang akan segera mengubah segalanya. Pagi itu,
Sinar matahari masuk lewat jendela kamar, tapi hati Lestari masih terasa berat. Ia duduk di meja rias, menatap layar kecil yang berisi rekaman dari kamera tersembunyi. Malam sebelumnya, ia sudah melihat semua. Ratih joget TikTok, tertawa, makan sate kambing dengan lahap. Semua itu terekam jelas, tanpa bisa dibantah. Kini, ia tahu waktunya semakin dekat. Namun Lestari tidak bisa gegabah. Ia harus memilih momen yang tepat untuk menunjukkan rekaman itu pada Aditya. Jika salah langkah, ia bisa dianggap menantu yang lancang, bahkan mungkin dituduh memata-matai mertua. Tapi jika ia berhasil, semua sandiwara Ratih akan runtuh. Hari itu, suasana rumah kembali tegang. Ratih duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dibuat-buat, tangan gemetar, lalu mengeluh dengan suara lemah. "Dit, aku nggak kuat lagi. Obat yang dikasih Lestari bikin aku tambah sakit." Aditya yang baru pulang kerja langsung menghampiri, menatap ibunya dengan penuh cemas. Lestari berdiri di dapur, mendengar semua kata-kata itu, dadanya terasa sesak. Aditya menoleh ke arah istrinya. "Tar, apa kamu yakin obat ini sesuai? Aku takut ibu makin parah." Lestari menunduk, menahan air mata. Ia tahu suaminya tidak bermaksud menyakitinya, tapi keraguan itu sudah cukup membuatnya merasa sendirian. Malamnya, Lestari duduk di kamar dengan wajah murung. Ia membuka rekaman lagi, menonton Ratih yang tertawa sambil menggoyangkan tubuh mengikuti musik. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. "Ini bukti. Aku harus tunjukkan ini." Nabila menelpon, mendengar suara Lestari yang bergetar. "Tar, jangan takut. Kalau kamu punya bukti, kamu harus berani. Suamimu harus tahu kebenarannya." Kata-kata itu membuat Lestari semakin yakin. Keesokan harinya, Lestari menyiapkan rekaman itu di ponselnya. Ia menyimpannya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang bisa menghapus. Setiap kali ia menatap layar, ia merasa lebih kuat. Ia tahu, sebentar lagi semua akan berubah. Ratih tetap berakting. Ia batuk kecil, menghela napas panjang, lalu menatap Lestari dengan sorot mata penuh tuduhan. "Kamu memang gak peduli sama aku. Kamu mau aku mati." Kata-kata itu membuat Aditya semakin bingung. Ia duduk di samping ibunya, memijat tangan Ratih dengan penuh kasih. Lestari berdiri di lorong, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, saat itu adalah momen yang tepat. Ia menggenggam ponselnya erat, lalu melangkah masuk ke ruang tamu. Lestari berdiri di ruang tamu, menatap suaminya yang sedang memijat ibunya. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. "Dit, aku ingin kamu lihat sesuatu." Bisikan itu keluar pelan, menjadi awal dari kebenaran yang akan segera terungkap. Malam itu, suasana rumah terasa tegang. Ratih duduk di kursi panjang ruang keluarga, wajahnya kembali dibuat pucat, tangan gemetar, seolah menahan sakit yang tak tertahankan. Aditya duduk di sampingnya, penuh perhatian, memijat tangan ibunya dengan lembut. "Ibu sabar ya, aku di sini," ucapnya pelan. Ratih menghela napas panjang, lalu menatap Lestari yang berdiri di lorong dengan sorot mata penuh tuduhan. "Kamu memang gak peduli sama aku. Kamu mau aku mati dengan obat murahanmu itu." Lestari menggenggam ponselnya erat, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, inilah saatnya. Ia tidak bisa terus diam. Ia melangkah masuk ke ruang keluarga, wajahnya tenang meski hatinya bergejolak. "Dit, aku ingin kamu lihat sesuatu," ucapnya pelan, tapi tegas. Aditya menoleh, bingung melihat ekspresi istrinya. "Apa maksudmu, Tar?" Lestari tidak menjawab langsung. Ia membuka ponselnya, lalu menekan tombol play. Suara musik TikTok terdengar samar dari speaker ponsel, membuat Ratih menoleh dengan wajah terkejut. Di layar, terlihat jelas rekaman dari kamera tersembunyi. Ratih bangkit dari ranjang dengan tubuh bugar, membuka ponsel, lalu bergoyang mengikuti musik dengan penuh semangat. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Tangannya terangkat, tubuhnya bergoyang. Tidak ada tanda-tanda sakit. Tidak ada batuk. Tidak ada keluhan. Aditya terdiam, matanya membesar menatap layar. "Ini, apa maksudnya?" Suaranya bergetar, penuh kebingungan. Lestari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Dit, aku tidak pernah bohong. Ibumu sehat.
Semua sakit yang ditunjukkan hanyalah sandiwara. Ratih panik. Ia berusaha bangkit, lalu berkata dengan suara terbata-bata. Itu hanya aku mencoba menghibur diri. Aku memang sakit, tapi aku tidak mau terlihat lemah. Namun suaranya terdengar tidak meyakinkan. Rekaman berlanjut. Ratih terlihat mengambil piring berisi sate kambing, lalu memakannya dengan lahap. Aditya menatap layar dengan wajah semakin pucat. Bu, bukankah dokter bilang kamu tidak boleh makan sate kambing? Kenapa kamu? Suaranya terhenti, tidak sanggup melanjutkan. Ratih terdiam, wajahnya berubah panik. Ia mencoba mencari alasan, tapi kata-kata tidak keluar. Lestari menatapnya dengan sorot mata penuh luka, namun juga lega. Aku tidak pernah berniat jahat, Bu. Aku hanya ingin membantu. Tapi selama ini, aku selalu disalahkan. Suasana ruang keluarga menjadi hening. Aditya menatap ibunya, lalu menatap istrinya. Matanya penuh kebingungan, hatinya terbelah dua. Ia mencintai ibunya, tapi rekaman itu tidak bisa dibantah. Ia mencintai istrinya, tapi selama ini ia ragu. Kini, semua kebenaran ada di depan matanya. Ratih mencoba menangis, berharap simpati. Dit, aku hanya takut kehilangan perhatianmu. Aku tidak ingin kamu lebih sayang pada istrimu daripada pada aku. Suaranya bergetar, air mata menetes. Tapi rekaman itu sudah cukup untuk menghancurkan semua sandiwara. Aditya menatap layar ponsel yang masih memutar rekaman. Tangannya berhenti memijat ibunya. Wajahnya penuh kebingungan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kalimat itu keluar pelan, menjadi tanda bahwa hatinya mulai goyah, dan keputusan besar akan segera diambil. Ruang keluarga masih dipenuhi keheningan setelah rekaman itu diputar. Aditya duduk terpaku, matanya menatap layar ponsel yang baru saja memperlihatkan ibunya bergoyang TikTok dan makan sate kambing dengan lahap. Tangannya yang tadi memijat Ratih kini terhenti, seolah kehilangan tenaga. Ratih mencoba bangkit, wajahnya panik. Dit, jangan percaya rekaman itu. Aku hanya ingin menghibur diri. Aku memang sakit, tapi aku tidak mau terlihat lemah. Suaranya bergetar, air mata mulai menetes. Ia berusaha memainkan peran sebagai ibu yang tersakiti, berharap simpati anaknya kembali. Aditya menatap ibunya dengan mata penuh kebingungan. Bu, tapi jelas sekali di rekaman itu. Kamu terlihat sehat, bahkan makan sate kambing. Bukankah dokter bilang kamu tidak boleh makan itu? Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Ratih terdiam, tidak bisa menjawab. Lestari berdiri di samping. Wajahnya penuh luka namun juga lega. Dit, aku tidak pernah berniat jahat. Aku hanya ingin membantu. Tapi selama ini aku selalu disalahkan. Selalu dianggap tidak peduli. Padahal aku tahu, semua sakit yang ditunjukkan ibu hanyalah sandiwara. Aditya menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Hatinya terbelah dua. Di satu sisi, ia mencintai ibunya, sosok yang membesarkannya, yang selalu ia jaga. Di sisi lain, rekaman itu tidak bisa dibantah. Kebenaran ada di depan matanya, dan istrinya selama ini ternyata benar. Ratih mencoba menangis lebih keras, meraih tangan anaknya. Dit, jangan tinggalkan aku. Aku hanya takut kehilangan perhatianmu. Aku takut kamu lebih sayang pada istrimu daripada pada aku. Kata-kata itu membuat Aditya semakin bingung. Lestari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah ingin merebutmu dari ibumu. Aku hanya ingin kita hidup dengan jujur, tanpa sandiwara. Aku ingin kamu percaya padaku. Suasana semakin tegang. Aditya berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Nafasnya berat, wajahnya penuh dilema. Ia menatap ibunya, lalu menatap istrinya. Dua orang yang ia cintai, dua orang yang kini saling berhadapan. Kenapa kalian membuatku seperti ini? Aditya akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Aku mencintai kalian berdua, tapi aku tidak tahu harus percaya siapa. Ratih segera menjawab, percaya pada ibumu, Dit. Aku yang melahirkanmu, aku yang membesarkanmu. Jangan biarkan istrimu memisahkan kita. Lestari menahan air mata, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Dit,
Aku tidak pernah ingin memisahkanmu dari ibumu. Aku hanya ingin kamu tahu kebenaran. Lihat rekaman itu. Lihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku tidak berbohong. Aditya kembali menatap layar ponsel. Rekaman itu terus berputar, memperlihatkan Ratih yang tertawa, bergoyang, makan dengan lahap. Semua itu bertolak belakang dengan wajah pucat dan tubuh lemah yang ditunjukkan di depan anaknya. Aditya berdiri di tengah ruangan, wajahnya penuh kebingungan. Ia menatap ibunya yang menangis, lalu menatap istrinya yang menahan air mata. Aku harus memutuskan. Tapi aku tidak tahu apakah hatiku siap. Kalimat itu keluar pelan, menjadi tanda bahwa keputusan besar akan segera diambil. Ruang keluarga masih dipenuhi ketegangan. Aditya berdiri di tengah, wajahnya pucat, matanya bergantian menatap ibunya dan istrinya. Ratih duduk di kursi panjang, air mata mengalir, mencoba mempertahankan perannya sebagai ibu yang tersakiti. Lestari berdiri tegak, meski matanya berkaca-kaca, namun sorotnya penuh keberanian. "Dit, kamu harus percaya aku. Aku sakit." Rekaman itu hanya aku mencoba menghibur diri. Ratih berusaha meyakinkan, suaranya bergetar. Ia meraih tangan anaknya, berharap simpati. Aditya menatap ibunya dengan mata penuh luka. "Bu, aku ingin percaya. Tapi rekaman itu jelas sekali. Kamu sehat. Kamu bahkan makan sate kambing dengan lahap. Itu bukan hal kecil. Dokter sudah bilang kamu tidak boleh makan itu." Suaranya tegas, meski hatinya masih bergejolak. Ratih terdiam, tidak bisa menjawab. Air matanya semakin deras. Namun kali ini tidak lagi meyakinkan. Lestari melangkah maju, menatap suaminya dengan penuh harap. "Dit, aku tidak pernah ingin merebutmu dari ibumu. Aku hanya ingin kita hidup dengan jujur. Aku ingin kamu tahu bahwa selama ini aku tidak salah. Aku hanya ingin membantu." Aditya menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, Aku terlalu lama percaya pada sandiwara. Aku tidak pernah melihat dengan mataku sendiri. Tapi sekarang, aku tidak bisa menutup mata lagi." Ratih mencoba bangkit, namun langkahnya goyah. "Dit, jangan tinggalkan aku. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku takut kamu lebih sayang pada istrimu daripada pada aku." Kata-kata itu keluar pelan, penuh rasa putus asa. Aditya menatap ibunya, lalu menatap istrinya. Hatinya terbelah, tapi akhirnya ia mengambil keputusan. Ia meraih tangan Lestari, menggenggamnya erat. "Tar, maafkan aku. Aku terlalu lama ragu padamu. Aku percaya kamu. Aku percaya pada kebenaran yang kamu tunjukkan." Air mata Lestari jatuh. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Ia menatap suaminya dengan senyum tipis. "Terima kasih, Dit. Aku hanya ingin kita hidup dengan jujur." Ratih terdiam, wajahnya penuh rasa malu. Ia tahu sandiwaranya sudah terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua mata kini melihatnya apa adanya. Suasana ruang keluarga berubah. Ketegangan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang penuh makna. Lestari akhirnya mendapat pembelaan, Aditya akhirnya melihat kebenaran, dan Ratih harus menerima kenyataan bahwa sandiwaranya tidak bisa lagi dipertahankan. Lestari duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya dengan erat. Ia menatap ke depan dengan mata penuh harapan. "Aku tahu, perjalanan kita tidak mudah. Tapi aku percaya, selama kita jujur, kita bisa melewati apapun." Aditya mengangguk, lalu menatap ibunya yang terdiam. "Bu, aku tetap mencintaimu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan." Ratih menunduk, air matanya jatuh, tanpa kata-kata. Cerita berakhir dengan keheningan yang penuh arti. Kebenaran sudah terungkap, keadilan sudah ditegakkan, dan Lestari akhirnya mendapatkan tempat yang layak di hati suaminya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Dira Story agar tidak ketinggalan drama-drama terbaru yang penuh emosi dan kejutan.